Intisarinya ini saya sebagai dosen UGM, bukan sebagai Badan Supervisi Bank Indonesia. Jadi saya melihat apa yang terjadi saat ini dalam hal stabilitas sistem keuangan dan lender of the last resort di era pemulihan ekonomi nasional. Oke, baik, halaman berikutnya. Jadi ada 3 yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai financial system stability dan lender of the last resort. Kemudian bentuk-bentuk dari lender of the last resort. Dan yang terakhir adalah bagaimana, kalau masih sempat ya, bagaimana ekonomi Indonesia ke depan, foresight-nya seperti apa. Halaman 2. Yang pertama adalah mengenai financial system stability. Kita tahu bahwa istilah dari stability itu berasal bukan dari ekonomi, ya, tetapi mostly dari teknik itu biasanya, dari Faculty of Engineering. Tetapi intisarinya adalah apabila sebuah sistem itu dikatakan stable, maka dia bisa mengabsorpsi shock perekonomian melalui self-corrective, ya, self-corrective mechanism, atau melalui tentu saja policy response yang disengaja untuk mengatasi itu. Jadi ada tindakan yang mencegah terjadinya adverse event berikutnya dari kejadian disrupsi ekonomi, dan pada akhirnya akan berimbas kemana-mana. Oleh karena itu, maka kalau sistem itu stable, maka dia bisa self-corrective atau ada tindakan untuk mengatasi itu. Gentile, seorang pemenang hadiah Nobel pada waktu itu, mengatakan bahwa untuk mengatasi financial crisis yang sesungguhnya bisa terjadi karena alasan apapun, termasuk kesehatan, maka yang perlu dilakukan menurut Tirole adalah we have to change the policy response yang berkontribusi kepada krisis itu sendiri. Apapun alasannya, apapun sebab dari financial crisis-nya. Jadi kalau sebabnya sekarang adalah persoalan kesehatan, maka policy response yang berkontribusi itu adalah kesehatan, maka kita harus merubah. Kalau pemerintah bilangnya adalah extraordinary effort untuk mengatasi persoalan kesehatan. Meskipun kita masih melihat bahwa COVID yang terkonfirmasinya masih luar biasa besar ya. Oke, jadi kalau kita melihat seperti pendulum ini ya, yang digambar sebelahnya itu, maka stability itu kadang-kadang didefinisikan secara berbeda dengan resilient. Ya. Jadi kalau resilient itu adalah how long you take to stand up after you fall down. Jadi berapa lama Anda bisa kembali bangkit setelah kita jatuh gitu ya. Jadi kalau yang kotak itu adalah controller, maka resilient dari controller itu bisa diukur dari deviasi dari pendulum itu bergerak. Jadi kalau dia semakin deviate, semakin jauh angle-nya, semakin jauh sudutnya, kemudian dia bisa bergerak kembali ke posisi normal, maka semakin jauh itu, kemudian dia kembali ke posisi normal, maka dia semakin resilient. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia semakin mampu bertahan dari terjadinya krisis misalnya. Jadi dia stable tuh, makin stable juga. Tetapi sesungguhnya stability itu artinya berbeda sedikit ya dibandingkan resilient. Kalau resilient itu tahan banding gitu ya. Kalau dia semakin divert, maka semakin resilient karena dia bisa balik lagi sampai akhirnya dia fall down. Tapi kalau stability dari kotak yang ada rodanya itu diukur kalau stability itu whether the controller itu keeps avoiding falling down the pendulum. Jadi stability itu adalah seberapa lama itu dia kemudian bisa dalam posisi tidak jatuh gitu ya.
Kalau tadi si resilient tadi seberapa jauh dia, tapi kalau stability itu dia bergerak kena serangan, seperti misalnya kena shock kesehatan seperti sekarang, tetapi pada akhirnya dia balik lagi dan akhirnya balik lagi. Jadi semakin stabil maka dia semakin mudah untuk kembali ke posisi semula. Tapi kalau resilient itu semakin tahan dia, maka dia kalau dia diverting semakin jauh maka dia semakin tahan banting, kira-kira begitu. Kalau stabil maka dia kemungkinan akan berada di tengah-tengahnya semakin cepat gitu ya. Jadi membutuhkan waktu yang tidak lama, kira-kira gitu. Kalau sebuah sistem dikatakan stabil. Halaman berikutnya. Nah, beberapa pemuka financial, diantaranya adalah Managing Director IMF, yang sebelumnya dari Bank Dunia, mengatakan IMF itu adalah penjaganya stabilitas sistem keuangan dunia. Oleh karena itu, dia menjadi the lender of the last resort. Tujuannya adalah stabilize the country yang berkaitan dengan COVID. Si Kristalina sudah bilang bahwa lebih dari 100 negara mengajukan pinjaman ya. Kemudian berikutnya, yang ini BIS dan juga bosnya Bundesbank, si Jens Weidmann mengatakan bahwa tugas dari bank sentral itu adalah to stabilize the financial system. Jadi lender of the last resort adalah sesungguhnya bank sentral. Di mana-mana seperti itu. Cuma ya, di Indonesia saling membantu nih sepertinya ya, gotong royong. Siapa yang memiliki dana yang bisa digunakan untuk percepatan pemulihan perekonomian, dia akan berkontribusi. Tetapi yang perlu dijaga adalah, kalau dalam kondisi seperti ini, Bapak-Bapak juga sudah tahu, adalah mistrust. Jadi kalau ada ketidakpercayaan kepada lembaga keuangan, nah itu yang perlu kita hindari. Oleh karena itu, maka berita-berita yang baik, itu yang perlu diangkat. Berita-berita yang buruk, yang sesungguhnya bisa diminimalisir, dampaknya bisa diminimalisir, tidak perlu disampaikan berlebihan. Berikutnya, kita juga sudah tahu kemarin. Kemudian mantan bosnya IMF, sekarang jadi bosnya ECB, Christine Lagarde, juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh banyak negara. Ada PEPP, Pandemic Emergency Purchase Program, kira-kira sekarang 600 billion euro, atau 1,3 triliun euro. Ya, sudah naik menjadi 1,35 triliun euro. Itu kira-kira 2,32 billion rupiah, luar biasa besar dana yang dikeluarkan untuk mengatasi pandemik ini. Dan market mengatakan bahwa ECB ini telah menstabilisasikan pasar di European Zone dari krisis yang berkepanjangan. Jadi pengalaman dari Christine Lagarde luar biasa dimanfaatkan oleh European Central Bank. Berikutnya, market bilang apa? Market internasional, bos-bosnya most prestigious person ya, 3 orang ini, Jamie Dimon, kemudian Michael Cooper dan David Solomon dari JP Morgan, Citigroup dan Goldman Sachs. Mereka bilang bahwa the financial system sekarang ini relatif lebih siap gitu mengatasi shock, meskipun shocknya cukup besar seperti saat ini. Jadi ada confidence terhadap financial market. Hanya hasilnya adalah 1918. Pada saat itu Spanish flu ya, melalui beberapa presiden pada waktu itu. Ada Herbert Hoover, kemudian diikuti oleh Franklin Delano Roosevelt dengan New Deals-nya itu ya. Dan mereka juga mengatasi persoalan Great Depression pada waktu itu dengan membuat resolusi, bank resolution juga. Jadi menyembuhkan bank-bank yang sakit. Tetapi yang
paling spektakuler adalah mempekerjakan jutaan orang dengan program pemerintah, terutama di sektor pangan. Juga memotong gaji karyawan. Itu luar biasa yang dilakukan oleh Franklin Delano Roosevelt yang berkuasa sejak 1933. Maka kemudian luar biasa sebagai presiden yang di Amerika. Akhirnya itu dari Bank Sentral, dan dalam hal ini adalah Bank Indonesia, saya ingin menyinggung sedikit mengenai peran-peran dari BI dan seterusnya. Jadi intisarinya adalah ada persoalan likuiditas dan solvabilitas. Maka kemudian ini dibagi menjadi dua bagian besar. Persoalan likuiditas mestinya kemudian itu bagiannya Bank Indonesia. Persoalan solvabilitas adalah persoalan yang kemudian bersama-sama di KSSK, kemudian operasionalnya oleh LPS. Kalau Bank Indonesia dalam persoalan pandemi dan menimbulkan dampak-dampak ekonomi itu kewenangannya sesuai dengan undang-undang ya yang baru nomor 2 2020 itu penanganan permasalahan bank melalui untuk bank sistemik dan bank sistemik dan pemberian PLK untuk sistemik. Kemudian pemberian surat SPN, repo SPN, LPS, kemudian macam-macam yang lain. Termasuk pengaturan lalu lintas devisa untuk menjaga stabilitas makroekonomi karena lalu lintas modal ini luar biasa pesat. Jadi per Maret atau April pada waktu itu luar biasa besar capital outflow-nya sehingga rupiah sempat hampir mendekati 17.000 ya. Tapi bisa diselamatkan. Dan sampai sekarang kembali normal 14.000 sekian. Jadi Bank Indonesia peranannya itu, termasuk juga pemberian akses pendanaan korporasi atau swasta dengan reposun atau SPN. Sementara kalau LPS, penguatan kewenangan itu terkait dengan penanganan permasalahan solvabilitas bank. Kalau BI, likuiditas. Kemudian melakukan upaya-upaya tertentu dalam hal LPS diperkirakan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal. Sedangkan OJK, penguatan kewenangan OJK terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, sedangkan Kementerian Keuangan adalah penguatan kewenangan pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada LPS. Nah, soal lender of the last resort, PLK, kemudian PLJP, ini kira-kira seperti ini. Jadi Central Bank itu punya standing facility, isinya adalah repo, lending facility, dan intraday facility. Kemudian support kepada individual bank melalui PLJP atau PLJPS untuk bank yang illiquid tetapi solvent. Kemudian kepada individual bank juga untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Kemudian yang terakhir adalah system wide itu dengan PLK tetap illiquid tetapi solvent untuk yang bank sistemik. Untuk yang tengah PLJP itu untuk bank sistemik dan bank selain sistemik. Untuk yang system wide untuk bank sistemik saja yaitu PLK. Nah di situ ada diskresi dari bank sentral ya untuk PLJP dan PLK. Pemberian ELA, Emergency Liquidity Assistance itu sifatnya discretionary-nya bank sentral. Dan mengharuskan peningkatan pengawasan dari otoritas pengawas terhadap institusi tersebut. Kemudian diberikan dengan suku bunga premium atau penalti untuk menghindari moral hazard, sehingga mendorong bank untuk mencari likuiditas di pasar. Jadi sesungguhnya lender of the last resort ini itu terdiri dari beberapa bentuk itu sesungguhnya. Di antaranya adalah bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk yang pertama itu adalah kalau di praktek dari negara-negara ya. LOR yang pertama itu to eligible borrowers
on the basis of ineligible collateral. Ya. Kemudian yang kedua adalah to ineligible borrowers. Ya. Yang pertama tadi to eligible, yang kedua to ineligible borrowers on the basis of eligible collateral. Dan yang ketiga adalah to ineligible borrowers on the basis of ineligible collateral. Jadi semuanya ineligible, baik borrowersnya maupun kolateralnya. Kemudian ada satu kotak lagi kalau kita bikin 4 kuadran itu, yang kuadran yang paling bagus itu adalah eligible borrower dan eligible collateral. Itu untuk ordinary central bank facility. Tapi untuk yang lender of the last resort itu biasanya kalau pengalaman negara-negara yang lain itu ada 3 itu. Eligible borrowers, ineligible collateral, ineligible borrowers. Kemudian eligible collateral, kemudian yang ketiga ineligible borrowers dan ineligible collateral. Central bank itu menggunakan lender of the last resort hanya untuk bank yang mengalami kesulitan likuiditas secara temporer. Ya, namanya adalah LOLR atau ELA, Emergency Liquidity Assistance. Jadi berikutnya, nah ini kira-kira bentuknya. Ini dari Bank Indonesia sumbernya. Jadi kira-kira kalau dipecah itu menjadi 3 begini. Yang pertama adalah permasalahan likuiditas itu difasilitasi dengan term repo. Jadi harus misalnya bank sistemik membutuhkan likuiditas, memenuhi syarat repo, maka dia akan memanfaatkan term repo-nya Bank Indonesia. Kemudian term repo-nya Bank Indonesia harus dilunasi. Ya, kalau tidak dapat dilunasi, maka akan dieksekusi agunannya. Itu fasilitas term repo. Tapi kalau ternyata tidak memenuhi syarat term repo, maka dia akan pindah ke yang sebelah kanannya itu, yaitu PLJP atau PLJP Syariah. Kemudian di situ ada kalau bank mengalami persoalan likuiditas, maka akan diberikan PLJP sesuai dengan syaratnya. Kalau iya, maka kemudian dia akan diberikan PLJP. Dan PLJP atau PLJPS itu kemudian bisa dilunasi oleh bank yang bersangkutan atau tidak bisa. Ya. Kalau kemudian masih memiliki kesulitan likuiditas dengan PLJP, maka dia kemudian bisa beralih ke PLK. Kalau ke PLK berarti dia harus memenuhi syarat PLK, yaitu sebagian dana PLK didebet untuk pelunasan PLJP, Pak Edi, agunan PLJP. Pak Edi, waktunya saya kasih 1 atau 2 menit lagi, silakan. Siap. Kemudian sampai kemudian bank itu masih memiliki kesulitan likuiditas atau tidak, kemudian kalau sampai kepada solvabilitas, maka itu tugasnya LPS, ya, kira-kira seperti itu. Melalui tentu saja keputusannya adalah di KSSK. Halaman berikutnya, Mbak. Nah, kira-kira mekanisme PLJP-nya seperti ini. Ini saya kira yang terakhir saja ya, yang ekonomi saya kira nanti kita bisa berdiskusi. Ada permohonan surat tertulis kepada Departemen Surveillance-nya Bank Indonesia, kemudian ada lampiran dokumen persyaratan, kemudian ada persetujuan kepada bank, kemudian bank diminta menyerahkan dokumen terkait dengan agunan, perjanjian dan pengikatan menunjuk notaris serta rancangan dari Mandali. Setelah itu baru kemudian nanti setelah recover misalnya bisa melunasi atau tidak bisa melunasi. Pelunasan tidak berhasil maka ada eksekusi pembayaran kewajiban PLJP. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intisarinya adalah ini part of the lender of the last resort-nya Bank Sentral, di mana-mana juga last resort-nya pulau terakhirnya itu adalah pampernya Bank Sentral, bukan lembaga yang lain. Di mana-mana seperti itu. Bukan the lender of the first resort. Jadi begitu ada masalah, kemudian langsung datang ke Bank Sentral. Mestinya kemudian ada institusi-institusi yang lain sesuai dengan kewenangannya yang kemudian bisa memperbaiki diri. Termasuk juga adalah
sekarang ini ada di Undang-Undang PPKSK, yaitu dengan bail-in. Ya. Jadi didanai dulu oleh pemegang sahamnya. Jadi fasilitas bailout itu baru akan dilakukan oleh Bank Sentral ketika memenuhi syarat-syarat seperti yang kemudian dipersyaratkan oleh Bank Indonesia kalau di Indonesia. Tetapi kalau bisa pemegang sahamnya kemudian membail-in dulu, jadi disembuhkan. Jadi kalau ada yang sakit, kemudian kita sebelum ke dokter minum obat Panadol dulu misalnya, atau minum yang lebih berat misalnya, tapi bukan minum jamunya yang kemarin itu ya. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Prajoto. Inji. Assalamualaikum.